ada dua pengertian firman. Pertama hologos, dan yang keduanya itu rema. Nah, ketika Yesus berbicara kepada umatnya, kepada pengikutnya, yang tersampaikan ke telinga mereka adalah kalam lafsi atau rema itu yang masuk ke dalam hati sanubari para pengikutnya. Jadi Bapak jangan bingung, dalam diri Yesus sudah firman, kok tiba-tiba dia mengeluarkan firman lagi, ya jangan bingung gitu. Karena di dalam Al-Sunnah Al-Jamaah sendiri, Allah itu ya di dalamnya ada firman, tapi kok dia mengeluarkan firman lagi gitu. Kaget dengan penjelasan-penjelasan yang seperti ini, dan ini cenderung menyesatkan menurut saya pribadi gitu. Karena mereka membawa pengajaran Islam, membawa ilmu tasawuf, ilmu kalam untuk pembenaran ketuhanan Yesus gitu loh. Adalah benarkah Yesus itu adalah kalam nafsi itu sendiri, dan apa sebenarnya definisi kalam nafsi itu? Muhammad SAW itu bukan kalam ya. Jadi itu yang saya luruskan sedikit. Kalau tadi bilang kami pinjam pemahaman Islam dan seterusnya, sebenarnya kami membutuhkan adanya jembatan untuk supaya teman-teman Muslim ini mengerti. Karena seperti yang Pak Farhan sering lontarkan, kita tuh tidak ingin disalahpahami, ya. Dan ini saya ambil dari muhammadiyah.or.id ya. Ada pendapat-pendapat lainnya yang mengatakan bahwa ilmu kalam lahir dari wacana ihwal ketuhanan yang berkembang di kalangan teolog Kristen. Jadi gini, kita runut dulu lah dari sejarahnya gitu. Kenapa ada perdebatan tentang kalamun nafas itu? Jadi ini kan sebenarnya tidak pernah didapati di abad-abad awal Islam ya. Jadi nggak pernah ada tuh perdebatan tentang kalamun nafas gitu. Al-Quran kalamun nafas dan kalamul lafzi. Kalau istilah Ahlus Sunnah itu kalamul hakiki gitu. Itu nggak ada. Sampai kemudian ada di zaman Khilafah Abbasiyah ya, ketika ilmu kalam itu mulai berkembang ya, filsafat peripatetik itu mulai berkembang, barulah ilmu ini perdebatan ini muncul. Nah, kenapa bisa muncul? Karena Khilafah Al-Ma'mun dia disebut Bapak karena proses keluarnya kalam ini, tapi dia tidak terpisah, tapi termanifestasi di dalam diri Yesus. Dia mengambil wujud Yesus Kristus. Jadi ada wujudnya, dagingnya. Nah, ketika di dalam wujud kedagingannya, kodratnya sebagai manusia, ia menerima firman yang dari kalam nafsi itu, namanya kalam lafzi. Ya, ada dua kalam di dalam Al-Sunnah Al-Jamaah, ya, yaitu kalam nafsi dan kalam lafzi, itu dalam bentuk suara atau urut. Makanya di dalam kodratnya itu Yesus itu punya banyak jabatan rasul, jabatan imam, jabatan raja, jabatan nabi. Nah, jabatan nabi inilah sebagai pembawa firman, jabatan imam inilah sebagai pembawa syafaat dan membawa penyembahan kepada Bapa, dan kepada Raja inilah hormat, junjungan hormat kami, penyembahan tertinggi gitu ya, layaknya kepada Rob ya, sebagai penguasa kami berikan kepada dia sebagai Rasul yang suci, yang layak menyandang secara batin, yaitu kalam Allah itu sendiri, kalam nafsi itu sendiri, karena hanya Rasul yang suci lah yang layak untuk menerima kalam nafsi itu. Dia kalau nggak Rasul yang suci itu nggak bisa, dia nggak boleh manusia yang biasa. Begitu juga dalam penjelasan tasawuf mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Al-Quran berjalan. Seperti hal itu juga kami memahami bahwa Yesus Kristus kami adalah Injil yang berjalan. Nah, Injil yang berjalan inilah didokumentasikan dalam kitab yang ditulis oleh para sahabat atau para hawariun atau para murid-muridnya sendiri. Bagaimana kesaksian bahwa mereka sang Injil berjalan ini hadir, sehingga dari itu mereka bisa
mengatakan aku bersaksi dan kami percaya. Makanya syahadat kami sekarang namanya aku percaya, I believe. Silakan Pak. Iya, ini pertanyaan saya sih sebenarnya ini loh, misalkan jiwa, firman itu kan jiwa, betul kan? Jiwa Allah yang sudah mendaging ya, kekal di tubuh Yesus. Nah, jiwa itu firman. Nah, kenapa Yesus ini bisa menerima firman kembali gitu loh? Iya, kalau menerima firman kembali karena dia kan Rasul yang suci, dia menerima firman Pak. Ya, sedangkan firman itu sudah kekal di tubuh Yesus gitu loh, Di yang dalam saya diri pertanyakan. Yesus. Iya, di Ya. dalam diri Yesus. Seperti halnya Muhammad yang disebut dengan Al-Quran berjalan, di dalam dirinya ada kalam, ya. Secara batinnya itu dia membawa kalam Allah, tetapi dia juga menyampaikan firman kepada umatnya. Jadi yang disampaikan, yang diterima adalah kalam lafzi kepada umatnya itu. Di dalam dirinya tetap ada kalam nafsi gitu. Itu nggak masalah Pak. Kalau Bapak memahami, mendalami ilmu kalam, Bapak akan memahami hal itu gitu. Jadi yang diterima oleh kodrat kemanusiaannya itu adalah kalam nafsi. Ada dua kalam kan. Jadi Bapak nggak usah heran kenapa di dalam diri Yesus ada kalam, kok dia menerima kalam lagi, itu kalam untuk umatnya. Karena ada dua kalam. Ya, makanya kami bilang tadi, kami dalam pemahaman kami ada dua pengertian firman. Pertama hologos, dan yang keduanya itu rema. Nah, ketika Yesus berbicara kepada umatnya, kepada pengikutnya, yang tersampaikan ke telinga mereka adalah kalam lafsi atau rema itu yang masuk ke dalam hati sanubari para pengikutnya. Jadi Bapak jangan bingung, dalam diri Yesus sudah firman, kok tiba-tiba dia mengeluarkan firman lagi, ya jangan bingung gitu. Karena di dalam Al-Sunnah Al-Jamaah sendiri, Allah itu ya di dalamnya ada firman, tapi kok dia mengeluarkan firman lagi gitu. Iya, karena kan tadi disebutkan Yesus itu kan firman berjalan, ibaratnya kita berjalan. Ya, Injil berjalan gitu. Ya. Iya, padahal firman itu kan sudah kekal tadi kan yang di kekal yang di Yohanes yang Yohanes 1 ayat 1 kan itu. Betul. Bentar Pak ya, bentar. Oke. Anaknya nangis. Mantap host ya, kita diskusi ringan aja host. Harusnya juga kemana nih host? Minum kopi. Oke, itu Bang Farhan sekitar 7 menit yang dapat saya sampaikan di sini. Tadi ada beberapa informasi yang bertanya, itu siapa yang bicara? Itu tadi adalah diskusi antara saudara Muslim, namanya IND, yang menjawab tentang kalam tadi itu adalah saudara Kristen yang bernama Bang Tampan. Terjadinya diskusi di room penginjil TikTok, di sana juga ada Bang Erben. Sebenarnya Bang Tampan ini kepengen Bang Erben yang menjawab, tapi Bang Erben sedang makan sepertinya. Nah, ini saya mohon diluruskan. Tadi bahkan ada di atas agak menarik ya. Ada saudara kekristenan yang mengatakan bahwa Dewi Moham berkata bahwa Kristen mana itu, kami tidak membahas firman seperti itu. Nah, ini menarik ini karena memang jujur saja sebagai seorang Muslim, saya sendiri Muslim awam ya, anggap aja saya sedang belajar, kaget dengan penjelasan-penjelasan yang seperti ini, dan ini cenderung menyesatkan menurut saya pribadi gitu, karena mereka membawa pengajaran Islam, membawa ilmu tasawuf, ilmu kalam untuk pembenaran ketuhanan Yesus gitu loh. Jadi saya mohon malam ini semoga Bang Farhan bisa berkenan memberi edukasi baik kepada saudara kekristenan juga saudara Muslim tentang bagaimanakah sebenarnya kedudukan Yesus sebagai firman. Apakah memang bisa dijelaskan dengan keislaman? Padahal selama ini saudara kekristenan selalu menolak segala sesuatu yang membahas tentang Nabi Isa alaihi salam gitu ya, yang dibawa oleh Islam gitu. Jadi saya mohon fair ya untuk saudara Kristen juga. Bang Farhan,
Saya di sini hanya membuka memberi mosi saja. Saya mungkin lebih baik diturunkan supaya ada saudara dari Muslim nanti yang bertambah. Jadi karena di sini sudah ada 3 saudara Kristen atau berapa ya. Jadi saya aja diturunkan biar yang lain bisa naik ya. Nanti saya kirim videonya. Ya. Biar Okti di atas dulu karena nanti ada elaborasi itu nanti sebentar, nggak masalah. Nanti kalau sudah ada yang mau minta naik baru saya naikkan ya. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah benarkah Yesus itu adalah kalam nafsi itu sendiri dan apa sebenarnya definisi kalam nafsi itu? Sedikit saya sebagai host di sini ya akan memberi ruang yang sama untuk diskusi kita kali ini. Sedikit saya meluruskan saja bahwa apa yang dikatakan tadi dengan melakukan sebuah komparasi bahwa kalam nafsi itu seperti Rasulullah yaitu Al-Qur'an yang berjalan, itu sebenarnya bahasa metafor yang artinya sifat, moralitas, tindak tanduk, akhlak Rasulullah itu seperti kitab yang seperti Al-Qur'an yang berjalan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh salah seorang sahabat, bertanya, suamimu Muhammad itu seperti apa? Gitu kan, ditanya bahwa beliau seperti Al-Qur'an yang berjalan. Jadi gak bisa, Muhammad SAW itu bukan kalam ya. Jadi itu yang saya luruskan sedikit sebelum nanti biar melebar ya, belum melebar lebih menarik lagi diskusi kita kali ini. Oke, saya kepada Bang Ahlul Kitab dulu yang masuk duluan tadi. Bang Ahlul Kitab, pemahaman ini, apakah Anda setuju dengan Kristen yang tadi juga menjawab bahwa Yesus adalah kalam nafsi itu sendiri? Silakan. Jadi saya sapa dulu Bang Eko. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Eko. Assalamualaikum. Jadi adanya kesalahpahaman ya. Dari teman-teman Muslim bahwa Tritunggal itu berbicara mengenai keberapaan Allah. Kami tidak pernah memahami Tuhan itu ada berapa, Tuhan itu ada berapa, Tuhan itu ada berapa. Ketika kita belajar, ketika iman Kristen itu diletakkan di atas fondasi kebagaimanaan sifat-sifat Allah. Ini penting sekali ya. Karena itu ketika kami berdebat, itu kami berdebat mengenai sifat Tuhan. Bagaimana Allah itu berinteraksi dengan firman-Nya. Nah, Mbak Lona, kalau tadi bilang kami pinjam pemahaman Islam dan seterusnya, sebenarnya kami membutuhkan adanya jembatan untuk supaya teman-teman Muslim ini mengerti. Karena seperti yang Pak Farhan sering lontarkan, kita tuh tidak ingin disalahpahami, ya. Dan ini saya ambil dari muhammadiyah.or.id ya. Ada pendapat-pendapat lainnya yang mengatakan bahwa ilmu kalam lahir dari wacana ihwal ketuhanan yang berkembang di kalangan teolog Kristen. Ya. Profit kemudian menunjukkan 3 teori tentang asal-usul ilmu kalam. Pengaruh pertama dari Kristen. Teori ini didukung oleh peneliti-peneliti sekian. Saya langsung ke intinya saja ya. Asumsi ini dibangun dari jejak historis perdebatan di antara sesama aliran Kristen seputar status ketuhanan Yesus, ya, yaitu Nestorian, monofisit dan diofisit. Nah, ini yang sering kita perdebatkan, Pak. Kalangan Nestorian, Yesus adalah manusia seutuhnya yang fisiknya ditempati oleh Tuhan. Menurut kalangan monofisit, Yesus adalah Tuhan seutuhnya tanpa ada unsur manusia lagi. Dan kalangan diofisit mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan manusia sekaligus. Ya. Jadi kalau kita mau runut ke sejarah, kami itu sebelum adanya ilmu kalam itu mungkin berkembangnya mungkin sekitar tahun 700-an ya. Nah, sebelum tahun itu kita sudah punya pemahaman mengenai ini. Nah, karena itu kan di dalam teologi Kristen kan adanya apa? Kalau di Arab itu kita sebutnya logos, itu kalimat, ya. Kita sebutnya kalimat. Nah, lalu kalau kita melihat ke sejarah lagi, itu ada seseorang bernama Yohanes dari Damaskus. Dia menulis buku ini yang sering saya ini ya. Di awal-awal peradaban Islam, dia menulis buku untuk mendefend imannya, ya.
Nah, di dalam buku tersebut, nah kebetulan Mu'tazilah itu sangat terpengaruh dengan argumen beliau, terutama Wasil bin Atta. Argumen agak panjang sedikit, nggak apa-apa ya, Farhan. Kasih saya waktu 3 menit sampai 5 menit. Oke. Nah, Nggak apa-apa. beliau Kita berargumen diskusi seperti sampai, ini. sampai jam 1 nggak Ya. masalah. Karena ini saya Enggak. Ini saya nggak mau kepanjangan. Saya coba rangkum Nggak apa-apa. ya, karena tadi Lona bilang kami mengambil ya. Kita sebelum itu kita sudah berdiskusi mengenai kalam. Yang di tahun 325 ini kan mengenai kalam. Mengenai kalam, apakah firman itu diciptakan atau tidak diciptakan? Yang di tahun 325 yang disebut bahwa itu adalah yang difitnah sebagai pengangkatan Yesus sebagai Tuhan, itu kita di situ perdebatannya apakah firman ini diciptakan atau tidak. Dan gereja menegaskan pada saat itu bahwa firman itu tidak diciptakan. Itu yang pertama dulu. Nah, saya kembali ke Wasil bin Atta ini ya. Nah, Wasil bin Atta ini terpengaruh oleh argumen-argumen dari Yohanes dari Damaskus. Argumennya kurang lebih seperti ini. Kalau engkau menganggap Quranmu itu ada suatu kesucian di dalamnya, ya, karena Quran itu kan menurut teman-teman Muslim kan tidak bisa dirubah dan seterusnya kan, tentu itu berasal dari Allah. Ini kalau dia kekal, maka dia ada dua yang kekal. Artinya logikanya itu harus ikut orang Kristen di mana firman adalah Allah. Ya kan? Nah, kalian argumennya kurang lebih seperti itu, dan makanya Wasil bin Atta itu berkata, orang-orang Nasrani telah melewati pemikiran-pemikiran seperti ini. Jika saya katakan bahwa Quran itu qadim, maka yang saya takutkan adalah kita mencetak suatu generasi di mana orang-orang Muslim menyembah Al-Quran sebagaimana orang-orang Nasrani menyembah Isa bin Maryam. Kurang lebih seperti itu. Jadi makanya di dalam pemikiran Wasil bin Atta itu Quran itu adalah makhluk. Quran itu diciptakan karena tidak mungkin ada dua yang kekal. Nah, ini perdebatan ini itu pertama kali itu dibawa oleh seseorang yang bernama Arius di tahun 325. Proses pemikirannya sama, tidak mungkin ada dua yang kekal. Jadi seperti itu. Itu mungkin untuk introduction dulu ya. Dan kami di sini ingin membangun suatu diskusi ya. Maka daripada itu kami sangat nyambung, serius, terlalu nyambung ketika kita berbicara dengan teman-teman yang tasawuf. Tapi teman-teman yang tasawuf bilang ilmu ini tidak banyak kami bicarakan karena kami itu sering dianggap sesat. Seperti itu. Oke, silakan, itu introduction-nya dulu. Silakan. Oke, terima kasih. Yang kalimat terakhir tendensius karena tasawuf tidak selamanya menyesatkan. Itu tendensius sekali ya. Makanya saya bantah tidak seperti itu juga kita pemahamannya tentang tendensius. Tadi tentang Imam Atta tadi justru yang menarik bagian terakhirnya. Kenapa umat Islam itu tidak menyembah Al-Qur'an? Karena umat Islam bisa paham ya, bisa paham mana makhluk dan mana khodim atau yang eksistensi Allah itu sendiri. Oke, saya kasih ke Bang Samsu dulu tentang pembahasan tadi kalam nafsi ya, apakah Yesus itu representasi dari kalam nafsi juga ya, dan tadi dari pemaparan Ahlul Kitab tadi. Silakan Bang Samsul untuk di counter atau mengemukakan argumennya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Samsul, silakan, waktu Anda. Bang Samsul. Yang minta Bang Eko dulu, Bang Farhan. Oh iya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa masuk? Udah kedengeran. Bisa ulang pertanyaan tadi bagaimana? Saya ulang pertanyaannya Bang supaya saya bisa. Bang Samsul tadi mendengar pemaparan kita. Iya, sedikit bisa jelaskan ulang gitu soalnya putus-putus. Kayaknya Bang Samsul nanti dulu yang kedua ya berarti ya, biar ini ya, biar nyambung ya. Bang Eko, silakan Bang Eko untuk ini. Bang Eko sudah ini ya tadi menjelaskan dengan jelas menjelaskan kitab ya. Oke, silakan Bang Eko dulu, silakan. Ya, ini menarik bahasanya ya tentang kalam nafs.
Jadi gini, kita runut dulu lah dari sejarahnya gitu. Kenapa ada perdebatan tentang kalamun nafas itu. Jadi ini kan sebenarnya tidak pernah didapati di abad-abad awal Islam ya. Jadi nggak pernah ada tuh perdebatan tentang kalamun nafas gitu. Al-Quran kalamun nafas dan kalamul lafzi. Kalau istilah Ahlus Sunnah itu kalamul hakiki gitu, itu nggak ada. Sampai kemudian ada di zaman Khilafah Abbasiyah ya, ketika ilmu kalam itu mulai berkembang ya, filsafat peripatetik itu mulai berkembang, barulah ilmu ini perdebatan ini muncul. Nah, kenapa bisa muncul? Karena Khilafah Al-Ma'mun itu dia mengambil akidah Mu'tazilah terkait yakini oleh Khilafah Al-Ma'mun ini meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh kitab. Al-Quran adalah makhluk. Kenapa? Karena selain yang mencipta adalah dia yang diciptakan gitu. Jadi selain Khalik, dia adalah makhluk. Itu pernyataan dari akidah Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Jahmiyah gitu. Nah, lalu dipanggillah ya ulama-ulama Ahlus Sunnah tuh, diinterogasi oleh Khalifah Al-Ma'mun, termasuk itu Imam Ahmad bin Hambal ya. Ditanya apakah Quran itu makhluk, lalu kekeh Imam Ahmad bin Hambal mengatakan tidak, Quran itu bukan makhluk, Quran itu adalah kalamullah. Lalu dia dipenjara ya, dia dicambuk setiap hari, disiksa agar dia mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Lalu dipanggil juga Imam Syafi'i rahimahullah, dia ditanya juga apakah Quran itu makhluk. Nah, Imam Syafi'i ini menarik jawabannya. Dia mengatakan bahwa satu-satunya yang lolos ya. Ya, dia bilang Al-Quran, Taurat, Zabur dan Injil itu adalah makhluk, kata dia. Keempat-empatnya adalah makhluk. Lalu dia lolos dan kemudian murid-muridnya bertanya, wahai Imam Syafi'i, dia berkecewa kan. Wahai Imam Syafi'i, kenapa Anda mengatakan Quran itu adalah makhluk? Kata Imam Syafi'i, tidak, saya mengatakan bahwa Quran, Taurat, Zabur, dan Injil adalah makhluk, keempat-empatnya adalah makhluk. Saya menunjuk tangan saya gitu. Jadi yang makhluk itu adalah keempat-empatnya, tangan saya gitu. Lalu dia setelah itu Imam Syafi'i itu mengharamkan ilmu mantik. Nah, inilah dalil yang biasa digunakan oleh teman-teman Muslim untuk mengharamkan filsafat. Padahal konteks konteksnya enggak. Ya, konteks Imam Syafi'i itu adalah ketika terkait akidah Mu'tazilah ini gitu. Dan filsafat yang terkait dengan metafisik gitu. Jadi bukan dia mengharamkan filsafat, tidak gitu. Dia pernah beliau mengharamkan filsafat. Nah, kita kembali kepada tema itu soal kalamun nafas. Nah, kalamun nafas ini sebenarnya diucapkan pertama kali itu oleh akidah Asy'ariyah ya. Akidah Asy'ariyah di antaranya adalah Imam Ghazali ya. Imam Ghazali dia mengatakan bahwa Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kalamun nafas dan kalamul lafzi. Nah, kalamun nafs ini memang dia tidak berbahasa, dia tidak berhuruf gitu, karena dia adalah dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un, maka dia tidak dia akan tunduk dengan kamus Al-Munjid, dengan kamus Al-Munawwir gitu ya, dengan kaidah-kaidah bahasa Arab gitu. Kan nggak mungkin Tuhan tunduk dengan aturan-aturan manusia. Contoh, Tuhan berbicara dengan bahasa Indonesia, dia akan tunduk dengan KBBI. Kan tidak mungkin Tuhan tunduk dengan KBBI gitu. Tuhan berbicara, berarti Tuhan punya organ berbicara dong, dia punya tenggorokan dong, dia punya suara dong gitu. Tuhan tidak seperti makhluk ya. Tuhan berbahasa berarti dia berpikir. Apakah Tuhan punya otak?
gitu. Itu konsekuensi logis ketika Tuhan itu berbicara Tuhan itu berbahasa, Tuhan itu berbicara gitu. Nah, inilah yang disebut dengan kalamun nafs. Jadi nafs itu kita tidak tahu bagaimana firman itu, bentuk firman itu kita tidak tahu. Kita tidak akan pernah sampai itu. Nah, itulah kalamun nafs. Nah, ketika dia sudah berbahasa, ketika dia berbahasa Arab dijadilah Al-Qur'an, ketika dia berbahasa Ibrani jadilah dia Torah gitu. Ketika dia berbahasa Yunani jadilah Bible gitu. Nah, itu pemahaman daripada akidah Syariah ya, diantaranya ada Imam Ghazali dan lain-lain itu. Nah, kemudian bagaimana akidah Ahlussunnah tadi, bahwa Ahlussunnah dia tidak seperti itu pemahamannya. Akidah Ahlussunnah mengatakan bahwa yang makhluk itu adalah mushafnya, lembaran-lembarannya itu adalah makhluk. Itu mushaf. Jadi akidah Ahlussunnah mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Dia adalah kalamul hakiki. Jadi hurufnya, lafaznya dia suci. Dia adalah kalamullah. Tapi mushaf ya, Al-Qur'an yang kita pegang itu yang bisa robek, yang bisa dibakar, yang bisa rusak, itulah makhluk gitu. Itu tidak suci gitu. Jadi itu perbedaannya gitu. Jadi saya nggak ngerti ya tadi pemahaman teman-teman yang membawa ke arah Yesus. Saya nggak ngerti itu konteksnya kemana, saya nggak ngerti, apalagi ketika tadi dikait-kaitkan dengan tasawuf nggak ngomongin itu. Tasawuf tuh ngomong tentang ma'rifat gitu ya, tarikat gitu. Dia nggak bicara soal yang terkait dengan filsafat tuh, dia nggak terlalu dekat dengan itu aja sih itu. Oke, berarti setuju sama yang saya tadi paparkan bahwa tasawuf kalam itu lebih kepada ketauhidan, bukan masuk ke dalam ranah ketasawufan ya, Bang Alul Kitab ya. Oke, menarik ya, semakin menarik. Saya setuju dengan apa yang dipaparkan. Saya mau koreksi dulu yang tadi, Farhan, kalau boleh. Oke, sebentar. Saya setuju banget. Ya itu sendiri. Kalau boleh saya ini paparkan, saya tambahkan tadi bahwa kalam nafsi adalah kalam yang tidak berbentuk huruf, tidak berbentuk suara. Karena itu nanti akan berkontradiktif kalau kita gunakan kalam nafsi ini bersuara itu dengan laisa kamisli sayun. Begitu ya Bang Eko ya. Kalam nafsi adalah nanti akan terkorelasi dengan kalam lazi. Kalam lazi ini lebih kepada produk. Ya. Jadi kalam nafsi adalah pabrik. Bisa begitu Bang Eko? Karena ketika justru kontradiktif. Justru kontradiktif ketika dikatakan kalamun nafsi itu adalah wujud manusia. itu justru kalamun nafsi betul, itu dia terbebas dari unsur-unsur personalitas. Oke, setuju saya. Setuju banget kali ini, saya tumben malam ini setuju banget dengan Bang Eko, sesuai dengan pemikiran saya ya. Sebentar ya Bang Alul Kitab, kita bagi dulu yang ini ya, atau oke, saya kasih waktu 2 menit lah biar kita menarik. Silakan Bang Alul Kitab. Jadi ada kantor langsung. Oke. Nggak sampai kok. Jadi Pak Eko tadi mungkin salah paham ya. Yang maksud saya itu, kami nyambung bicara dengan orang-orang tasawuf ya, itu mengenai keilahian dari Yesus. Mereka bisa paham. Bahkan ketika saya jabarkan bahwa Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, itu mereka bilang mereka setuju. Jadi memang bagi orang-orang tasawuf, Yesus itu sudah mencapai makrifat, sehingga dia sudah menyatu. Kurang lebih seperti itu pemikiran dari tasawuf. Jadi bukan di ilmu kalam ini. Iya. Betul itu. Kalau itu saya sepakat, itu kaitannya nanti dengan tajalli, itu dengan wahidiyah, ahadiyah, itu
bahasanya beda, tapi memang tidak terkait sama sekali dengan kalamun nafsi. Justru kalamun nafsi ini tidak tidak ada kontradiktif ya. kalam nafsi. Artinya ketika dibawa Kalau diwujudkan dari itu justru bunuh diri itu, karena justru kalamun nafsi itu dibangun ya, pemahamannya dibangun justru untuk membantah bahwa Allah itu personal gitu ya, bahwa dia jadi kontradiktif lah gitu aja. Oke, terima kasih Bang Eko. Jadi tadi saya juga ini ya, ketika mendengarkan video tadi, kalau kalam nafsi itu dikaitkan dengan Yesus, justru memang nggak nyambung sama sekali. Nggak nyambung. Mematerikan segala sesuatu. Kalam nafsi itu jangankan untuk berbentuk personal ya, bahkan suara dan huruf pun tidak. Makanya itu yang kami bantah ya, yang kami luruskan dalam hal ini. Oke, sekarang Masuk kepada Bang Samsul dulu, silakan Bang Samsul untuk langsung masuk. Enggak, Paham sebelum- konteksnya ya? Bang Farhan, Ya, Bang Farhan? silakan Nana ya. sebelum ke Bang Oke, Syamsul, saya mau izin karena Bung Ahlul Kitab mau turun, supaya saya izin tadi beliau menyebut saya, katanya mengatakan bahwa Oke, silakan. saya yang mengatakan bahwa menjadi jembatannya, menjelaskannya menggunakan ilmu tasawuf seperti yang sudah dipahami kebanyakan Islam, begitu kalimat beliau. Jadi saya Oke, hanya mengulang. Iya, terima kasih. Itu saya terima saja. imbalan aku, Bapak. Saya terima. Baik, Terima kalau kasih, begitu Bro. saya izin dulu ya, teman-teman. Oke. Aduh, Oke, susah dulu terima gitu. kasih Bang Alkitab. Aturan kalau sampai selesai nggak apa-apa ini, menarik. Iya, terus. saya Saya dulu harus udah. off dulu, nanti saya masuk lagi kok. Kalau ini Satu setelah menit, makan, 1 menit. Dengar penjelasan saya dulu dong. Tunggu dulu. Kalamullah itu kan, atau ilmu kalam itu kan mengenal Tuhan. Jadinya konsepsi ini dibangun untuk bagaimana manusia ini memahami, atau agama orang Muslim ini bisa memahami Tuhan gitu. Tetapi bukan berarti Tuhan ini bisa bisa, maksudnya ini akan berbentuk manusia, enggak, tapi dia mencoba memahami bagaimana Tuhan ini saat dia apa maksudnya dalam Al-Quran. Dia gunakan kata Rabbul Arab, kapan dia mengatakan kata ilah, kapan dia menggunakan kata Allah, apa maksudnya gitu. Jadi cara orang Islam memahaminya itu dulu. Tapi sekali lagi, Allah itu esa, itu dulu tunggal. Itu yang poin pertama. Kalau tadi Anda menyamakan bahwasanya Allah dalam konsepsi Islam, Allah itu Allah itu seperti tadi Allah itu Yesus itu Allah, itu dua eksistensi berbeda. Allah atau Tapi nggak Tuhan masuk ke itu situ, kan Pak. Saya Ya, tadi tadi nggak masuk ke situ. Bang Samsul belum masuk situ. Bahwa Yesus dikatakan sebagai Saya nggak kalam masuk ke situ, Bang. nafsi. Jadi bukan ke Allahnya, tapi Yesus dikatakan kalam nafsi. Topiknya itu, dan Bang Ya, saya Alul tidak Kitab masuk ke tadi situ. mencoba menjabarkan Iya. dalam sisi tasawuf bahwa Yesus itu adalah ketauhidan. Sebenarnya mau menjelaskan tentang Trinitas itu tidak berbicara tentang bilangan, tidak berbicara 1, 2, 3. Karena itu ada Ya, kait itu mengait dari dengan kami. tadi. Ya, Oke, silakan Bang Samsul untuk dilanjut. Gini, yang poin pertama bahwasanya Yesus yang Anda maksudkan ini Yesus Tuhannya atau Yesus yang di manusia yang di bumi ini, itu dulu. Karena kan ini paradoks tadi juga. saya nggak ngomong mengenai Yesus tadi. Tadi saya ada ngomong mengenai Yesus. Lanjut. Oke. Mungkin Dr. Lenana dulu, silakan untuk ini kalau ada yang mau disampaikan.
Itu dulu sih Bang Farhan. Tapi sebenarnya Ahlul Kitab di sini aja deh bro. Menarik banget ini karena sebenarnya beliau Ya, paham ya menarik. tentang juga ilmu kalam juga. Sebenarnya saya pertanyaan sederhana saja deh Bro Ahlul Kitab, juga mungkin pertanyaan sama untuk Bro Tosuka nanti. Kalau memang Yesus itu adalah Allah itu sendiri ya, tadi Ahlul Kitab sepertinya menyimaknya begitu, Betul. menyampaikannya begitu, yang simak begitu. Ya. Kalau memang Yesus itu adalah Allah itu sendiri, kenapa di Matius 6 ayat 9 dikatakan bahwa Yesus itu naik ke surga dan berada di sebelah kanan Bapa gitu. Kenapa tidak melebur menjadi satu, menjadi Bapa saja? Kenapa harus ada frase dia berada di sebelah kanan Bapa? Itu pertanyaan ini saya. Terima kasih. Ya, jadi ini yang memang sering disalahpahami ya. Karena firman itu Allah. Itu dalam pemahaman kami. Ketika Musa itu bertemu dengan Tuhan ya, dalam bentuk api, itu logosnya, logos Tuhan, dan Tuhan di situ berkata, aku adalah aku. Dia mengenalkan dirinya sebagai Yod-Heh-Vav itu. Sehingga firman itu ya Yod-Heh-Vav. Jadi ketika Yesus berkata sebelum Abraham ada, aku adalah sang ada, aku ada ya, yang dalam bahasa Yunani disebut ego eimi, itu dia sedang mengenalkan bahwa akulah Tuhan yang bertemu dengan Musa, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Tetapi bisa kita bedakan antara Bapa dan firman-Nya. Sehingga Allah di dalam agama Kristen itu ada Sang Bapa, ada firman-Nya, ada Roh Kudus. Itu tiga itu kita bisa bedakan. Tetapi bukan berarti mereka itu seperti satu pribadi gitu loh. Enggak, mereka tiga pribadi. Pribadi di sini jangan salah artikan dulu ya. Pribadi di sini adalah sesuatu yang mempunyai pribadi dan kita bisa kenali gitu loh. Oh, ini firman-Nya, ini yang Bapa, ini yang mereka punya karakteristik sendiri-sendiri. Mungkin seperti itu Mbak Lona. Mungkin kurang lebih dari itu dari saya. Jadi ketika kami mengatakan Yesus adalah Allah sendiri, ya firman adalah Allah itu sendiri. Tetapi firman bukan Bapa. Saya masih agak bingung sih ya. Yesus adalah Allah itu sendiri, tapi Yesus ya dengan Ahlul Kitab ya. Bukan. Alkitab Trinity. bukan. Berbeda ya. Oh, Trinitas Iya, dia iya. ya. Oh, Iya, Oke. Ilona. saya Yang bingung. sebenarnya Jadi- yang cocok untuk ini si Daniel. Tosuka. Silakan Bang Daniel. Iya, silakan bro. Iya. Jadi memang